Sebenarnya kan selama ini sebenarnya kebijakannya tuh sudah ada, mungkin kita lupa ya karena nggak terlalu efektif juga gitu ya. Jadi saya cuma ingin mengingatkan bahwa sebelum sekarang kita rame, itu sebenarnya pemerintah tuh punya kebijakan HET, sudah ada itu. Mhm. Jadi yaitu untuk minyak goreng kemasan sederhana. Kalau untuk yang premium dan curah malah sebelumnya nggak diatur. Nah HET untuk minyak goreng kemasan sederhana itu sebelumnya adalah 11.000 gitu ya. Jadi intinya poin saya adalah sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk mengatur gitu ya. Nah masalahnya adalah ini kan problem klasik di kita harus akui dan untuk itu kita harus perbaiki adalah kebijakan itu tidak efektif. Jadi Mhm. harga di pasar udah melebihi 11.000 kelihatannya kita masih kalem-kalem aja yang tadi saya sebutkan kan bahkan sejak Juni paling tidak 2021 itu harga udah di atas HET udah mulai 16.000-17.000 kita masih kalem-kalem aja gitu kan. Baru kemudian ketika Januari harga menyentuh 20-an ribu gitu ya, baru kemudian kita bergerak tergopoh-gopoh. Nah ini tentu saja ini sebagai otokritik karena saya sebagai bagian dari pemerintah, saya melakukan otokritik dan kita harus perbaiki itu dan saya sudah usulkan bahkan kita menyampaikan kepada Bapak Presiden melalui Pak Kepala Staf Presidenan bahwa sebaiknya harga pangan pokok jadi ada 11 itu dimonitor secara reguler gitu. Mhm. Jangan ketika ada kasus kemudian kita baru bereaksi. Mhm. Jadi dimonitor secara reguler dan di kantor Staf Presiden kita melakukan monitoring itu. Kita memonitor 11 barang kebutuhan pokok dan penting termasuk di dalamnya minyak goreng. Jadi bukan hanya minyak goreng saja gitu ya. Nah, Mhm. jadi seperti itu. Nah, di sisi lain sebenarnya ada problem klasik ya di kita yang ini juga kita harus benahi yaitu sisi produksi ya. Jadi seperti kedelai tadi disampaikan Pak Herman ya bahwa 90% kedelai kita tuh impor. Itu Mhm. betul ya. Nah, tapi dulu tuh produksi kedelai kita tuh sempat tinggi loh. Kita sempat hampir swasembada. Tahun Mhm. 90-an produksi kita itu bisa sampai 1,5 sampai 1,9 juta ton gitu ya. Nah, sekarang justru turun gitu, bukannya naik. Padahal kebutuhannya naik. Sekarang itu posisi tahun lalu itu cuma sekitar 400-an ribu ton gitu ya. Nah, ini yang kita harus benahi gitu ya. Jadi di sisi kebutuhan itu meningkat, tapi kemampuan produksi kita justru turun. Ini ada di mana salahnya? Ini Kementan sedang kita minta untuk menangani itu dan Kementan sudah janji tahun ini target produksi kedelai adalah 1 juta ton gitu ya. Sehingga Oke. kebutuhannya paling tidak dari 3 juta ton itu 3 jutaan ton itu yang sepertiganya paling tidak sudah dipenuhi. Jadi seperti itu Mas Gibran. Oke, oke. Nah, terkait dengan pengawasan tentunya, Anda melihat Pak Herman seperti apa sih pengawasan dari pemerintah untuk tetap bisa mengendalikan harga pangan, utamanya 11 komoditas utama yang dibutuhkan oleh masyarakat di implementasinya, seperti apa? Ya, idealnya pertama tentu kita harus menggenjot produksi di hulu ya, untuk Mhm. kebutuhan-kebutuhan pangan pokok kita. Dulu ada program di hulu namanya Pajale, padi, jagung, dan kedelai. Jagung sudah naik lebih awal ya, sampai sekarang masih tinggi. Padahal kalau jagung naik, itu pasti juga akan menaikkan harga pakan. Kalau harga pakan naik, pasti harga-harga lainnya menjadi naik. Kalau harga pakan ikan naik, mohon maaf, pakan ayam naik, tapi harga ayamnya tidak naik, pasti yang susah adalah peternak ayam gitu ya. Artinya sangat banyak keterkaitannya dan tentu hulu ini penting menjadi perhatian khusus karena Mhm. kalau di hulunya terus berkurang, kemudian ketergantungan impornya semakin tinggi, maka terintegrasinya harga bahan pokok kita terhadap harga internasional semakin kuat gitu ya, semakin erat sehingga tidak bisa kita melakukan penetrasi maupun intervensi dengan harga domestik. Itu Mhm. satu. Yang kedua, jika kemudian memang produksi dalam negeri tidak mencukupi terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, harus disiapkan stok. Seperti di beras itu kan ada stok. Bulog Betul. sekarang stok beras dengan target 1,5 juta ton. Kemudian ada cadangan beras pemerintah. Cadangan beras pemerintah untuk apa ya? Untuk melakukan penetrasi pasar. Bisa melakukan operasi pasar ataupun memberikan beras pada waktu terjadi di suatu daerah terjadi bencana. Nah, ini tidak dilakukan untuk komoditas lain yang Mhm. padahal ini akan menjadi faktor penekan atau pendorong terhadap meningkatnya harga-harga lain. Dengan meningkatnya harga minyak goreng, ini juga meningkatkan harga-harga produk lainnya. Gitu ya. Secara psikologis pasti ini akan meningkatkan sepanjang bahwa di hulunya kita tidak bisa untuk melakukan produksi lebih tinggi daripada permintaan. Nah, yang ketiga
tentu juga pemerintah harus menyiapkan anggaran khusus. Anggaran khusus apa? Jangan sampai pada waktu terjadinya kenaikan harga, kemudian pemerintah melakukan subsidi harga, ini kebijakannya panjang sekali. Nah, kalau kebijakan panjang, ya terus bergulir situasi dan permasalahannya tidak akan pernah berhenti. Nah, 3 aspek yang menurut saya ini harus kita lakukan. Seraya, ya, Kementerian Perdagangan juga menyiapkan raca perdagangannya untuk melihat terhadap kemungkinan dan asumsi-asumsi pada misalkan triwulan ke depan.